Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal teori relativitas khusus. Nah, di soal yang pertama ini disebutkan seorang pengamat di sebuah pesawat ruang angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,9 c sedang mengamati sebuah kapal yang panjangnya adalah 100 meter. Nah, pesawat bergerak dalam arah panjang kapal dan berapakah panjang kapal hasil pengukuran pengamat tersebut. Nah, jadi di soal ini disebutkan ada kapal dengan panjang 100 meter ya. Kemudian diamati oleh pengamat yang berada di dalam pesawat. Jadi misalkan ini adalah pengamatnya yang dalam pesawat. Kecepatan pengamat ini atau pesawat ini adalah 0,9 c. Jika panjang kapal ini adalah 100 meter, maka berapakah panjang kapal ini menurut pengamat yang ada di pesawat. Nah, jadi nanti untuk mencari panjang relativistiknya, L sama dengan L0 kalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, L0 nya adalah 100, kemudian akar ini adalah 1 min 0,9 C kuadrat per C kuadrat. Jadi ini adalah 100, kemudian akar 1 min 0,81 berarti adalah 100 kalikan akar 0,19. Nah, 0,19 jika diakar itu nilai kisarannya adalah 0,4 ya, 0,4 sekian. Nah, maka kalau ini dikalikan kisarannya adalah 4 sekian, sekian ini. Nah, jadi pilihan yang ada di soal itu yang memungkinkan adalah jawaban D. Kepala 4 ini ya. Oke, soal yang kedua. Seorang pengamat yang berada pada sebuah pesawat bergerak melihat sebuah tongkat dengan panjang 100 cm yang berada di tanah. Jika hasil pengukuran pengamat tersebut ternyata 20% lebih pendek dari yang sebenarnya, maka kecepatan pesawat tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi kalau di soal yang kedua ini, pengamat dalam pesawat mengamati tongkat, ini kecepatan V, jadi ini ada pengamat, kemudian dia mengamati tongkat ya. Tongkat ini ternyata panjangnya menurut pengamat tersebut adalah 100 cm dan ini sudah mengalami pemendekan. Jadi pemendekannya adalah 20%. Jadi delta L ini sama dengan 20% dari panjang mula-mula, atau bisa kita tuliskan 0,2 L0. Nah, berarti 100 cm itu adalah 80% ya. Jadi L sama dengan L0 min delta L. Jadi ini L0 min 0,8 L0, 0,2 ya, 0,2 L0. Jadi saya hapus dulu. Jadi ini adalah 0,2. Jadi ini hasilnya adalah 0,8 L0. Kemudian kita akan mencari V-nya. Jadi L sama dengan L0 kalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. L-nya adalah 0,8 L0. Kemudian di sini ada L0 kalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, L0-nya bisa kita coret. Jadi ruas kiri tersisa 0,8. Kemudian sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, sebenarnya kalau sudah ketemu seperti ini, V-nya pasti nanti adalah 0,6 C. Nah, tapi sekarang kita akan mencoba menghitung apakah benar 0,6 C. Jadi dikuadratkan kiri kanan, yang kiri adalah 0,64, ruas kanan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi ini ada V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 min 0,64 itu sama dengan 0,36. Nah, kemudian kalau misalkan ruas kiri dan kanan ini di akar, jadi ada V per C sama dengan 0,6, sehingga V sama dengan 0,6 C. Jadi jawabannya adalah 0,6 C. Baik, kita lanjutkan di soal berikutnya. Sebuah tangki berbentuk kubus memiliki volume 1 meter kubik bila diamati oleh pengamat yang diam terhadap kubus itu. Apabila pengamat bergerak relatif terhadap kubus dengan kecepatan 0,8 c, maka berapakah panjang
rusuk ya. Jadi ini sebenarnya bukan panjang rusuk tapi volume, kita ganti dengan volume. Panjang volume kubus ya, volume kubus yang teramati. Karena panjang rusuk nanti ada lebih dari satu, karena sebagian rusuknya ada yang mengalami kontraksi panjang pada arah yang sejajar dengan kecepatan. Nah, baik, kita mulai mengerjakan. Jadi kita ilustrasikan. Di sini ada kubus yang panjang rusuknya itu adalah S jika diamati oleh pengamat di bumi B misalkan, maka rusuk itu akan tampak semuanya SSS, ukurannya sama. Kemudian kalau diamati oleh pengamat yang di pesawat ya, dengan kecepatan 0,8 C, jadi menurut orang A ini, maka rusuk yang sejajar dengan kecepatan pesawat ini akan mengalami pemendekan ya. Jadi nanti di bagian ini SA itu nanti akan mengalami pemendekan. Ini mengalami pemendekan, nanti kita misalkan sebagai S aksen ya. Sebagai S aksen. Jadi S menurut A, nanti kita notasikan sebagai S aksen, dia mengalami pemendekan. Nah, baik, sekarang bagaimanakah untuk menghitung volumenya? Lebih mudahnya kita akan menggunakan perbandingan. Jadi volume menurut A dibandingkan dengan volume menurut B itu sama dengan, menurut A berarti nanti ada S kalikan S aksen. Sedangkan menurut B yang dia relatif terhadap kubus itu, volumenya adalah S kalikan S. Nah, dari situ bisa disederhanakan. Ini tersisa dengan S aksen per S. Kemudian ini ada VA, VB adalah 1. Nah, S aksen itu adalah S kalikan akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat per S. Nah, dari sini S-nya bisa kita hilangkan, saling menyediakan. Nah, kemudian hasilnya 1 ya. Kemudian untuk VA berarti kita lanjutkan di sini ya. Jadi ada VA sama dengan ya, dalam akar itu nanti adalah akar dari 1 min 0,64, berarti sama dengan akar dari 0,36, sehingga volumenya adalah 0,6 meter kubik. Jadi hasilnya adalah 0,6 meter kubik. Jawaban D. Lanjut di soal berikutnya. Sebuah roket meluncur dengan keajuan 0,6 C relatif menjauhi bumi. Roket tersebut memancarkan sinyal cahaya ke arah bumi. Laju sinyal tersebut diukur oleh pengamat di bumi adalah. Untuk soal ini sebenarnya tidak perlu menghitung, kita cukup mengingat kembali tentang postulat yang kedua, yaitu kecepatan cahaya dilihat dari kerangka acuan manapun maka nilainya tetap, yaitu C. Nah, karena di sini sinyalnya adalah berupa sinyal cahaya, maka kecepatannya itu nanti tentu saja berupa nilai yang sama, yaitu C. Ini ya, jawabannya adalah ini. Kemudian bagaimana kalau misalkan dihitung? Kita akan coba menghitung secara matematisnya. Jadi misalkan sini adalah orang yang ada di bumi, misalkan O. Kemudian ini ada pesawat yang bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 0,6 C. Jadi ini adalah V pesawat menurut orang. Jadi ini adalah VP menurut orang. VP menurut orang ya. VPO. Jadi itu adalah VPO, ya, pesawat menurut orang. Kemudian pesawat ini menembakkan cahaya ke arah bumi. Jadi ini adalah V cahaya menurut pesawat. Jadi ini V pesawat menurut orang. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa kecepatan cahaya ini menurut orang yang ada di bumi, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya tuliskan, ini adalah kecepatan pesawat menurut orang, VP menurut orang. Kemudian ini kecepatan cahaya menurut pesawat, VC menurut pesawat. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan cahaya ini menurut orang, ya. V cahaya menurut
orang. Nah, kemudian kita akan mencari berapa kecepatan cahaya menurut orang ini. Kita hitung, jadi ada V cahaya menurut orang sama dengan V pesawat menurut orang ditambah V cahaya menurut pesawat gitu ya. Jadi menurut orang yang di pesawat, kecepatan cahaya ini adalah min c ke kiri gitu ya. Kemudian dibagi dengan 1 plus VPO kalikan VCP per C kuadrat. Nah, ini ya, VPO ini adalah 0,6 dan 0,6 C ya. Kemudian VCP berarti adalah min C. Nah, kemudian sini 1 plus 0,6 C kalikan min C per C kuadrat, sehingga hasilnya nanti ada VC menurut orang yang atas itu adalah minus 0,4 C, kemudian yang bagian bawah ini adalah 1 min 0,6. Jadi ini hasilnya adalah min 0,4 C per 0,4. Jadi hasilnya adalah min C. Jadi besarnya adalah min C, arahnya ke kiri. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Jarak bumi ke sebuah planet adalah 100 tahun cahaya. Jika ada alien dari planet tersebut bergerak menuju bumi dengan kecepatan 0,8 C, dengan C adalah kecepatan cahaya, maka menurut alien jarak yang ditempuh untuk sampai ke bumi adalah titik tahun cahaya. Nah, baik, jadi pada soal ini ada dua planet misalkan. Ini bumi, kemudian ini planet X. Kemudian jaraknya dari bumi ke planet X ini adalah 100 tahun cahaya. Kemudian ada penghuni dari planet X itu atau alien yang bergerak menuju ke bumi dengan kecepatan 0,8 C. Nah, berapakah jarak yang ditempuh menurut pengamat yang ada di pesawat ini? Nah, jadi nanti kita menggunakan L sama dengan L0 kalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi L0 nya adalah 100, kemudian 1 min 0,8 C. Jadi karena bergeraknya sejajar dengan panjang ini, maka mengalami kontraksi ini kuadrat per C kuadrat, sehingga hasilnya adalah 100 kalikan ini kecepatannya 0,8, maka dalam akarnya adalah 0,6, berarti menjadi 60 tahun cahaya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, demikianlah pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.